Malah disebutkan di sana Allah telah menutup telinganya dan menutup hatinya. Takhadha ilahahu hawahu wa adallahu wa huwa ala ilmin. Maka Allah menyesatkan orang itu dalam keadaan berilmu, atau Allah menyesatkan orang itu dengan ilmunya. Bisa dengan ilmunya, bisa dalam keadaan berilmu. Berarti kita ngono yo istilahnya apa itu, punya gelar ya profesor, doktor, tapi tidak punya agama. Kalau punya gelar profesor, doktor, terus burine jenenge napa mungkin MM napa, pokoknya gelarnya banyak lah. Ngarepe ya nganggo kiai haji barang, kiai haji, profesor, doktor. Tapi kalau pola pikirnya itu tidak didasari dengan ilmu Al-Quran, dengan agama, ya sesat ya. Menuhankan hawa nafsu itu nanti akan menjadi sesat, disesatkan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bista'inu ala umuri dunya waddin, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak dan saudara yang saya hormati, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita. Terbukti pada pagi hari ini kita bisa bangun dalam keadaan sehat, menuju ke masjid, melaksanakan jamaah sholat, dilanjutkan dengan taklim untuk menambah pengertian kita tentang agama. Awal dari kehidupan yang kita mulai dengan kebaikan, semoga Allah meridhoinya, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia, seluruh umatnya yang senantiasa taat melaksanakan perintahnya. Semoga dengan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita dapatkan syafaatnya pada hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara yang saya hormati, jamaah salat subuh yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan kita pada ayat lanjutan dari ayat 31 surat Al-Baqarah. Setelah Allah mengajarkan, setelah Allah memberitakan kepada Adam tentang nama-nama semuanya, di dalam ayat itu dilanjutkan membawa kepada malaikat. Wa alama adamal asma'a kullaha, terus kemudian summa araduhum alal malaikati, kemudian menyampaikan atau membawa, mengetengahkan kepada para malaikat tadi dengan firman-Nya, summa araduhum alal malaikati faqala ambiuni bi asma'ihim, ambiuni bi asma'ihim in kuntum shodiqin, ayatnya. Nah, mudah-mudahan nggak salah itu, bunyinya seperti itu. Maka membawa kepada malaikat dan meminta kepada malaikat tadi untuk menerangkan nama-nama benda-benda yang ada di sekitarnya tadi, kalau memang kamu termasuk orang yang benar, termasuk orang yang shodiq, in kuntum shodiqin. Ini adalah bentuk dari pemberian Allah pendidikan kepada pihak lain selain Adam tadi, dalam rangka ingin menunjukkan keunggulan makhluk yang baru tadi, namanya Adam.
Nah, Adam sudah dilengkapi dengan ilmu, sudah dilengkapi dengan ilmu, sudah dilengkapi dengan pengetahuan. Ya istilahnya nek arep dikon menjabat, dan untuk jabatan ini siap itu, karena sudah punya kelebihan dibanding dengan pihak yang lain. Karena kalau akan memangku satu jabatan atau satu kekhalifahan, pada ayat itu disebutkan itu kalau tidak punya ilmu nanti menjadi tidak baik. Maka kepada malaikat ditunjukkan kelebihan daripada personil atau kelebihan daripada orang yang memang pantas mengemban tugas menjadi khalifah di muka bumi dengan ilmunya, bukan dengan kekuasaannya tapi dengan ilmunya. Nah, tapi di ayat lain juga Allah coba mengetengahkan kepada kita orang-orang yang disesatkan oleh Allah dalam keadaan berilmu. Malah bentuknya pertanyaan, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basari gisawah wa ja'ala ala basari gisawah wa man yahdi bihillah wa man yahdi bihi min ba'dillah afala tadzakarun. Pernahkah kamu melihat orang yang disesatkan oleh Allah dalam keadaan berilmu? Pernahkah kamu melihat orang yang menuhankan hawa nafsunya itu? Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan Tuhan, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, sebagai ilah? Jadi nomor satukan hawa nafsu atau menuhankan hawa nafsu. Maka disebutkan di sana Allah telah menutup telinganya dan menutup hatinya. Takhadha ilahahu hawahu wa adallahu wa ala ilmin. Maka Allah menyesatkan orang itu dalam keadaan berilmu, atau Allah menyesatkan orang itu dengan ilmunya. Bisa dengan ilmunya, bisa dalam keadaan berilmu. Berarti kita ngono yo istilahnya apa itu, punya gelar ya profesor, doktor, tapi tidak punya agama. Kalau punya gelar profesor, doktor, terus burine jenenge napa mungkin MM napa, pokoknya gelarnya banyak lah. Ngarepe ya nganggo kiai haji barang, kiai haji, profesor, doktor. Tapi kalau pola pikirnya itu tidak didasari dengan ilmu Al-Quran, dengan agama, ya sesat ya. Menuhankan hawa nafsu itu nanti akan menjadi sesat, disesatkan oleh Allah, atau menjadi orang yang sesat padahal pinter dalam hal ilmu. Maka pinter atau berpengetahuan, berilmu itu dalam pengertian kita orang Islam itu adalah berilmu agama. Ya Allah, Nabi juga mewajibkan kepada kita untuk mencari ilmu. Thalabul ilmu atau thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ada riwayat kulli muslimin wal muslimat. Tapi intinya apa muslimin wal muslimat, apa muslimin tok, intinya itu orang Islam wajib mencari ilmu. Itu ilmu agama, Pak. Maka sangat bersyukur kalau kita punya orang tua sejak kecil itu sudah mengarahkan anaknya minimal yang madrasah, yang PAUD, yang TPA. Di sana nanti akan memperoleh kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para pejuang agama, kisah-kisah para mujahid di dalam menegakkan kebenaran. Maka kalau pejabat-pejabat yang sekarang memangku jabatan di kementerian itu, di jabatan di pemerintahan itu, dulu pernah yang ngerasain nenggon TPA, ngerasain nenggon madrasah, krungu cerita-cerita tentang keadilan dari para sahabat, tentang kejujuran daripada para pedagang, tentang disiplin daripada para karyawan. Itu akan berpengaruh terhadap
sepak terjangnya pada saat dia memangku jabatan tadi. Kembali kepada ayat tadi, maka Allah menomorsatukan, mendidik, memberitahu kepada Adam tadi tentang nama-nama agar ya punya keunggulan dibanding yang lain. Tetapi malaikat tadi menjawab dengan penuh kejujuran, dengan penuh ketulusan setelah apa itu diperintahkan oleh Allah diperintahkan tadi untuk coba nek pancen kowe sing bener kandakno nama-nama benda tadi. Maka Allah, malaikat tadi menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui kecuali apa yang kamu beritakan kepada kami. Jadi utuhnya itu ayat tadi setelah Adam diberitahu oleh Allah, terus setelah Allah memberitahu tentang nama-nama benda tadi, alamal adamal asma'akulaha, terus summa aradhum alal malaikati ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Terus malaikat menjawab terus malaikat itu menjawab bahwa Maha suci Engkau, subhanaka la ilma lana illa ma alam tanah. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak mengetahui apapun kecuali apa yang telah Engkau beritahukan kepada kami. Nah, kebetulan yang sudah diberitahukan kepada Adam tadi belum diberitakan kepada malaikat. Maka malaikat juga menjawab dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dengan semacam ya tidak ada hal-hal yang disembunyikan di dalam hatinya. Kula niki namung saged pirsa, saged ngerti nek panjenengan paringi pirsa itu. Subhanaka la ilma lana, tidak ada ilmu bagi saya illa ma alam tanah, kecuali apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Ini memberikan satu petunjuk kepada kita, karena hakikatnya kisah Adam ini kan diberitakan oleh Allah kepada kita agar kita mendapatkan pelajaran tentang perilaku daripada makhluk-makhluknya Allah. Nanti akan ada lagi makhluk yang belum disebut tetapi muncul pada saat diperintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam. Maka malaikat tadi semuanya sujud kecuali iblis. Padahal iblis itu sejak dari ayat 30 sampai ayat perintah untuk sujud tadi tidak pernah disebut. Fasajadu ila iblis. Maka bersujudlah, maksudnya bersujudlah para malaikat tadi kecuali iblis. Ternyata iblis juga ada di situ. Nah, insya Allah secara pelan-pelan nanti akan kita pelajari, akan kita sampaikan. Adapun nanti pemahamannya bagaimana terserah Bapak dan saudara semuanya, karena saya yakin ya wis tau entuk cerita ngono kuwi zaman awake dhewe cilik wis tau entuk cerita gitu. Nah, ini kita tinggal mendalami lagi, tinggal ngiling-ngiling meneh. Sing penting untuk pelajaran dari semua ayat yang disampaikan kepada kita. Maka dalam ayat yang kami sebutkan tadi juga disebutkan pamangnya dibihi min ba'dillah afala tadzakarun. Dan tidak ada yang akan mendapatkan petunjuk selain daripada petunjuk Allah. Afala tadzakarun, apakah kamu tidak mengambil dari ayat-ayat Allah tadi, maksudnya pelajaran. Maka ayat-ayat yang kita terima, ayat-ayat yang sampai kepada kita itu adalah sebagai pelajaran buat kita. Untuk apa? Untuk menebalkan keinginan kita, menebalkan tekad kita, memperbaiki diri kita dalam rangka menyiapkan kehidupan yang lebih abadi daripada kehidupan kita di dunia ini. Karena hidup kita di dunia ini kan cuma wong Jawa ngarani mung mampir ngombe. Arti mampir ngombe itu mung sedelo ora neng kono terus lali, mung mampir ngombe bar iku terus mangkat meneh menuju kepada kehidupan yang lebih abadi. Nah, kehidupan yang lebih abadi itu akan kita dapatkan lewat kematian. Maka semuanya nanti akan mengalami mati. Mati itu sebabnya banyak.
tapi hakikatnya satu. Hakikatnya satu. Jadi berbilang sebab tentang mati, tapi mati itu satu. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Berbilang sebab datangnya kematian, tetapi mati itu adalah satu. Mati itu apa, Pak? Mati itu kalau definisi agama itu berpisahnya ruh dari badan. Jadi dalam diri kita itu ada dua jiwa, namanya jiwa wadak, badan wadak, dan badan halus. Mati itu berpisahnya badan halus tadi dengan badan kasar. Badan kasar nanti dikebumikan, akhirnya dikembalikan ke bumi karena memang asalnya dari bumi. Badan halus nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus diperhitungkan amal yang telah kita perbuat di dunia ini. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka dia akan mendapatkan satu keuntungan. Karena memang kalau kita itu berbuat, kita wis ditindaknya dengan sungguh-sungguh menurut kita, tapi ora sesuai karo hidayah dari Allah, ya tidak berguna, tidak ada manfaatnya, sia-sia seperti debu di atas batu yang licin kemudian disapu dengan angin yang keras. Amalan-amalan kita yang sudah kita laksanakan tadi, tidak amal ibadah terutama nggih, amal ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan dari Nabi. Kalau Nabi tidak menuntunkan, jangan kita laksanakan. Walaupun tokoh-tokoh yang melaksanakan, kalau kita tidak mengerti tuntunannya, jangan dikerjakan, karena tidak ada kebaikannya sama sekali. Ini nanti yang akan menjadi bekal kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya sendiri, dan ada kesan di dalam hati itu untuk monggo kita bersama-sama dalam hidup terus menerus berbuat kebajikan dan terus menerus berusaha menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak berguna terhadap hidup kita. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.